salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya akan sampai pada kita selaku hamba pengikutnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum acara ini dimulai, perkenankanlah saya, Deski Rohaini, selaku MC untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara keempat sambutan-sambutan, acara kelima pemaparan materi dan sesi tanya-jawab, acara keenam door prize, acara ketujuh pembacaan doa, acara kedelapan foto bersama, dan acara terakhir yaitu penutup. Langsung saja kita memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Randi Eldorado. Kepada Saudara Randi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan demikian pula di antara manusia,
Makhluk bergerak dan bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Randi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk on cam terlebih dahulu. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Webinar Pelatihan Website, Teh Sania Zakia. Kepada Teh Sania Zakia, saya persilahkan. Terima kasih kepada Teh MC, kepada Teh Deski Rohaini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit sambutan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, gambarnya hilang ya. Sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Dr. Mulyana MPD dan Ibu Dr. Haji Isah Cahyani MPD selaku Pembina UKM Perisai Diri UPI. Yang kami hormati Kang Adnan Abdillah Menteri Kominfo BEM Prema UPI selaku pemateri pada hari ini. Yang kami hormati Panitia Pelaksana Pelatihan Website dan senantiasa yang kami banggakan hadirin peserta seminar yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan webinar ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta-peserta yang hadir dalam ruang virtual kali ini. Dan pada kesempatan webinar
ini mengambil topik pelatihan website dengan tema berkarya di masa pandemi melalui website interaktif. Semoga webinar ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua, di masa kini dan juga masa yang akan datang. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah mungkin kiranya sambutan yang dapat saya sampaikan. Atas segala kehilafan dan kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Resadia Zakia selaku Ketua Pelaksana yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum Perisai Diri UPI, yakni Kang Pardo Muhan Siregar. Kepada Kang Pardo, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk MC yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan sambutan. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Isah Cahyani MPD selaku pembina UMI, terima kasih telah hadir dalam webinar kali ini. Alhamdulillah kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri kegiatan pada hari ini, yaitu webinar pelatihan website. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan hadir dalam webinar pagi hari ini, serta para teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini dengan baik. Semoga dalam pertemuan webinar kali ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Demikian kiranya sambutan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Fardo selaku Ketua Umum Perisai Diri UPI yang telah menyampaikan sambutannya. Dan sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Dr. Haji Isah Cahyani MPD selaku Pembina UKM Perisai Diri UPI. Kepada Ibu Isah, saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan pada kita semua sehingga pada hari ini walaupun udara teduh, kalau di ini ya teduh tidak di situ? Mendung, Bu. Mendung ya, mendung. Harusnya saya bilang mendung ya. Kalau kemarin betul-betul, iya, matahari sedang malu-malu, dia bersembunyi di balik awan. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Semoga sholawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan keteladanan untuk tetap hidup sehat dan memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bela diri. Bela diri ini merupakan sebuah karunia Allah ya yang diberikan pada kita semua, diberikan kepada Bapak Dirjo dari turunan keraton tetapi juga memiliki religiositas yang tinggi. Terima kasih atas kerja keras panitia ya, terima kasih pada Bapak Dr. Mulyana MPD selaku dosen pembina UKM Perisai Diri UPI. Terima kasih pada teman-teman dari berbagai kota, dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam keluarga silat nasional Perisai Diri. Juga kepada Ananda yang akan menjadi pemateri pada siang ini, ya, Ananda Adnan Abdillah selaku Menteri Kominfo BEM-Rema UPI. Sekali lagi terima kasih pada Ananda, pada teman-teman panitia, pada teman-teman yang hadir mengikuti acara ini. Saya sampaikan selamat datang di webinar
Keluarga Silat Nasional Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga webinar ini bermanfaat dan semua kita bisa berkarya walau masa pandemi, tetapi kita tetap berkegiatan sehingga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Deski tidak terlihat, masih di mute saya. Mohon maaf Ibu. Terima kasih kepada Ibu Isah selaku pembina UKM Perisai Diri UPI yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yakni pemaparan materi oleh Kang Adnan Abdillah, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Kang Ramdan selaku moderator. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV moderator pada pagi hari ini. Ya, nama Muhammad Ramdan, nomor telepon 085 889 838 142, email huntercitation@gmail.com, alamat Pondok Warohmah, Jalan Geger Arum 1, Kelurahan Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Moto, bekerja totalitas dengan moto Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Pendidikan, SMP sampai dengan SMA di Excellencia Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019. Perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Teknik Elektro tahun 2019. Pengalaman di Kuranuna Indonesia, website developer 2017 sampai 2018. Rumah Inspirasi Cahaya Hati, website developer 2019 sampai 2020, dan Akademi Dakwah Wirausaha Indonesia menjadi desainer tahun 2020 sampai 2021. Keterampilan musik, matematik, desain, dan programming. Untuk itu langsung saja kepada Kang Ramdan, saya persilakan. Terima kasih kepada MC kita yaitu Teh Deski Rohaini yang telah membuka webinar pelatihan website ini. Dan saya ucapkan selamat datang kembali kepada para peserta di webinar pelatihan website dengan tema berkarya di masa pandemi melalui website interaktif. Seperti yang kita ketahui, website saat ini muncul karena adanya kebutuhan pasar serta masyarakat yang semakin tinggi di bidang teknologi. Website saat ini tidak hanya menyediakan jasa atau sebagai company profile terhadap suatu perusahaan, tetapi juga menjadi tempat jual beli, hiburan, forum, dan berbagai kreativitas lainnya yang dapat menunjang dan memiliki daya tarik lebih untuk menarik pasar dan konsumennya agar memakai jasanya atau sekedar melihat. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, website dan hal online lainnya pasti akan sangat sering diakses oleh masyarakat. Sehingga hal tersebut bisa menjadi tambahan untuk kreativitas kita, yaitu dengan membuat dan mengelola website. Maka dari itu, sesuai dengan tema webinar hari ini, yaitu berkarya di masa pandemi melalui website interaktif. Yang dimana pada webinar kali ini, kita akan berdiskusi satu sama lain bagaimana caranya membuat dan mengelola website interaktif. Nah, di sini kami sudah mengundang narasumber yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang akan menjelaskan bagaimana caranya membuat dan mengelola website interaktif. Jadi, narasumber kita kali ini adalah Kang Adnan Abdillah. Nah, daripada
teman-teman penasaran dengan siapa sih itu Kang Adnan Abdillah? Mari kita lihat saja CV dari beliau ini. Jadi nama beliau adalah Adnan Abdillah, tempat tanggal lahir Sukabumi 17 Februari 1999. Alamat asal Kampung Cibolang RT 30 RW 7 Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Alamat kosan Geger Arum nomor 111. Umur 21 tahun, agama Islam, status belum menikah. Pendidikannya antara lain SMAN 4 Kota Sukabumi pada jurusan IPA di tahun 2014 sampai 2017. Perguruan tinggi pada Universitas Pendidikan Indonesia jurusan PGSD dari tahun 2017 hingga saat ini. Beberapa organisasi yang pernah diikuti antara lain Menteri Kominfo BEM Rema UPI, anggota Komisi 7 DPM Himapro PGSD. Kepanitiaan yang pernah diikuti beliau antara lain dokumentasi dan editor Mukaku UPI, koordinator PJ Lomba Debat, esai, dan simulasi mengajar nasional. Di antara prestasinya adalah pemateri desain training program tahun 2020, pemateri PD Grafi 2, video editing tahun 2020. Jadi, itulah CV dari pemateri di webinar kali ini. Nah, daripada tunggu lama-lama, mending kita langsung saja sambut Kang Adnan Abdillah ini yang akan menyampaikan materi mengenai pelatihan website ke kita semua. Jadi, inilah dia Kang Adnan Abdillah. Kepada Kang Adnan Abdillah, dipersilakan. Oke, terima kasih pada Ramdan ya. Ini langsung saja atau gimana? Oke, masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada para panitia sudah mempercayakan dalam pematerian pelatihan website ini kepada saya. Dan saya sebenarnya kaget juga pesertanya banyak sekali yang di luar UPI. Karena saya pikir UKM itu pasti pesertanya gak jauh-jauh dari anak-anak UPI. Tapi pas dilihat-lihat tuh, bahkan sampai ada ITERA, UNS, di luar jauh-jauh, di luar UPI gitu, yang jauh sekali gitu. Dan ini kesempatan bagus gitu buat saya untuk menyampaikan lebih luas gitu. Mungkin saya langsung aja ke pematerian di presentasinya aja ya. Nanti kita awalnya saya akan sedikit membahas terkait website itu apa, kayak gimana, dan beberapa konten yang biasanya ada di website. Terus terakhir kita bakalan belajar bersama cara bikin website dari nol sampai insya Allah kita bisa publish gitu. Beberapa artikel kayak gitu. Saya coba share screen dulu ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Kang. Kelihatan. Oke, tadi sebenarnya udah dikenalin. Saya sebagai formalitas mengenalkan diri itu sendiri ya. Ini profil singkat saya, Adnan Abdillah. Sekarang lagi kuliah di UPI, jurusan PGSD. Terus semua sosmed saya namanya itu Adnan Blaze. Terus kalau ada yang nanya kenapa PGSD, tapi tadi kebanyakan pengalamannya itu di komputer gitu ya, terkait Kominfo atau editing dan sebagainya.
Karena emang dulunya itu saya pengen apa ya, pengen masuk ke jurusan ilmu komputer atau pendidikan ilmu komputer, cuman emang belum rezekinya ke sana dan rezekinya masuk ke PGSD, dan alhamdulillahnya di PGSD ini ilmu saya bisa diterapkan untuk mengajar anak-anak gitu. Dan ini sedikit portofolio yang saat ini saya apa ya, sedang garap sama teman. Saat ini tuh saya lagi menggarap sebuah website. Cuman website ini apa ya, menggunakan basic blogger gitu. Cuma tinggal udah diganti domainnya menjadi domain berbayar. Dan ini kalau teman-teman mau cek bisa cek aja, namanya itu bonafide.my.id. Dan ini tuh website yang cuman apa ya, harganya tuh 25.000 per tahun. Jadi website itu sangat mudah sekali dipakai, digunakan, dan dibuat. Hanya cuman apa ya, teman-teman tinggal ada niat aja buat bikinnya gitu. Nah, di kali ini kita bakal bikin mirip-mirip kayak gini, cuman basicnya bukan di blog gitu, bukan di Blogger tapi di WordPress. Dan ini juga sebenarnya ada apa ya, basic aplikasinya, jadi bisa dibuka lewat aplikasi Android, gak usah pakai Google Chrome dan sebagainya. Dan ternyata bikin aplikasi Android itu nggak sekiranya itu kan, kita biasanya kalau mau bikin aplikasi harus coding dan sebagainya, harus tahu bahasa-bahasa pemrograman seperti itu. Cuman karena apa ya, karena saking berkembangnya zaman, ternyata bisa aplikasi itu bisa bikin juga di aplikasi handphone gitu, aplikasi handphone buat bikin aplikasi handphone lagi gitu. Nah, teman-teman bisa cari-cari cara di Google, sudah banyak sebenarnya cara-cara bikin aplikasi, dan saya juga nemu beberapa artikel buat bikin aplikasi itu, dan cuma beberapa menit doang, kurang lebih sejam lah ya, kurang lebih sejam buat bikin aplikasi website ini biar ada di HP gitu. Ini kita lanjut masuk ke ini. Yang pertama, website. Nah, website ini adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan. Mungkin ini emang penjelasan apa ya, penjelasan umumnya website ini. Dan kalau emang mau lebih mudahnya, kita ibaratkan website itu seperti perpustakaan, di mana perpustakaan itu banyak sekali buku-buku, dan banyak sekali buku-buku kayak gitu barusan, dan buku-buku ini berasal dari tulisan-tulisan yang bisa jadi tulisan dari jurnal-jurnal milik teman-teman kayak gitu. Nah, orang-orang kalau mau melihat tulisan-tulisan yang jurnal teman-teman yang udah dibukukan, udah pasti orang-orang tuh harus masuk ke perpustakaan. Nah, website ini versi online-nya perpustakaan gitu. Jadi tulisan teman-teman yang biasanya teman-teman bisa nulis dimanapun, teman-teman bisa tulis di website yang udah teman-teman bikin, dan orang lain yang punya internet udah pasti bakal bisa akses artikel teman-teman gitu. Jadi lebih tepatnya kayak perpustakaan tapi online-nya gitu kalau website itu. Terus di website itu ada 3 unsur ya. Unsur website itu ada 3, domain, hosting, dan konten. Dan ini emang yang paling penting banget. Kalau gak ada satu, website gak akan jalan gitu, gak akan ada. Yang pertama ini domain. Domain itu jika diibaratkan ya, tadi itu perpustakaan, website itu perpustakaan, maka domain itu adalah alamat perpustakaannya. Misalnya perpustakaan UPI. Nah, di UPI itu orang-orang bisa apa ya, bisa tahu perpustakaan, bisa mengunjungi perpustakaan itu harus kemana gitu. Nah, berarti kan alamat itu kan ada di UPI ya, ada di Jalan Setiabudi nomor 229 kalau nggak salah itu ya. Nah, orang-orang harus ya jalan gitu ke sana gitu. Nah, untuk domain ini sama aja kayak gitu, sama kayak alamat itu, tapi alamat ini alamat berbasis online yang biasa teman-teman tahu, yaitu kayak facebook.com, shopee.com, google.com, dan sebagainya. Itu adalah alamat-alamat dari masing-masing website. Nah, yang perlu kita ketahui dari domain ini tuh, kita harus apa ya, harus berpikir, bukan harus juga, tapi coba berpikir website itu produk.
Di mana produk itu kan kita harus memperlihatkan segi wah dan segi biar orang-orang mengunjung kita gitu. Nah, produk ini tuh selain produk gitu harus mempunyai merek gitu di website itu. Nah, mereknya ini bisa diibaratkan domainnya gitu dalam sebuah produk itu. Biar orang-orang ingat gitu terhadap produk-produk kita. Terus selanjutnya ada hosting. Di hosting ini digunakan untuk menyimpan sebuah database. Jadi ibaratnya kalau di komputer itu hard disknya itu lah hosting itu tuh. Nah, di website itu bedanya itu kan kalau perpustakaan atau buku itu kita cuma bisa ngeliatin nama itu tulisan-tulisan doang, tulisan atau sketsa atau gambar gitu aja. Tapi kelebihan website itu udah mah nggak bisa diakses di mana aja, terus gak cuman teks sama gambar, tapi bisa juga dilihat, bisa dicantumkan sebuah video. Bahkan sekarang itu bisa nyantumin, misalnya ada video menarik di YouTube, kita bisa menjadikan referensi dan menyimpannya sebagai embed video di website yang kita bikin gitu. Dan kita juga bisa bikin gambar-gambar misalnya kayak gini PPT, kita juga bisa disimpan di website gitu. Dan gambar-gambar yang menyusun gitu, jadi slideshow, semuanya bisa di website. Dan emang sangat unggul sekali website itu. Nah, kalau diibaratkan juga, tadi kan hosting penyimpanan, nah diibaratkan juga hosting itu, misalnya diibaratkan sebagai apartemen nih. Apartemen itu pasti banyak banget kamar-kamar yang harus kita pilih, ada kamar ukuran berapa. Nah, hosting juga kayak gitu, dan hosting itu kebanyakan berbayar untuk hosting sendiri ya. Jadi ada kamar ukuran 1, ukuran 2. Nah, hosting ini ada hosting 1 giga, hosting 2 giga kayak gitu ya. Nah, kalau dibaratin di perpustakaan tadi, nah hosting ini kayak sekat antara buku-buku ini. Jadi ada yang lebar, ada yang kecil gitu. Selanjutnya di konten nih. Konten di website itu ada banyak sekali konten yang bisa kita pakai ya. Sebenarnya ini ada contoh contoh gambaran umumnya aja yang biasanya ada di website. Kontennya itu kayak sosial media juga termasuk website ya, kayak Facebook, Twitter kayak gitu bisa disebut website. Terus berita kayak portal berita detik.com, terus kompas.com gitu, Kompasiana kayak gitu. Terus jual beli juga termasuk website ya, ada websitenya kayak Shopee, Tokopedia, OLX dan sebagainya gitu. Jurnal juga, jurnal ini di sini tuh bisa disebut jurnal jurnal ilmiah, bisa disebut jurnal harian, jurnal yang teman-teman misalnya kayak sekarang teman-teman lagi ngapain, terus kalian teman-teman tinggal nulis pengalaman teman-teman di hari ini, dan itu juga kan bisa disebut jurnal. Nah, di situ juga bisa masuk dalam kategori atau konten di website gitu. Bisa juga ada website yang cuman kontennya itu hobi-hobi doang misalnya. Nah, ini bisa juga dipercaya diri tentang bela diri, bisa juga bikin website dengan konten yang isinya bela diri semua gitu, tentang cara-cara bela diri, terus cara olahraga kayak gimana, cara stretching dan sebagainya gitu. Nah, di sini sebenarnya bisa teman-teman kembangin semua. Dan saya mulai tertarik ke website itu pas waktu dulu lagi lagi banyak lagi hype-nya jurnal online, jurnal pribadi gitu ya, bukan jurnal ilmiah. Jadi pengalaman teman-teman yang lakuin gitu, pengalaman yang saya lakuin biasanya dulu kan suka nulis di jurnal buku kayak gitu ya. Cuman waktu kalau nggak salah waktu SMP-an munculnya Raditya Dika dan Kevin Anggara yang emang naiknya dari website gitu, jurnal. Dan itu juga mereka terkenal awalnya emang dari website gitu ya, dari nulis-nulis pribadi, pengalaman pribadi mereka, dan ternyata emang kemampuan mereka itu, kemampuan menulis mereka sangat bagus dan menarik untuk dibaca gitu. Terus lalu gimana sih cara bikin konten yang menarik gitu? Nah, di sini sebenarnya saya ada beberapa tips umum, bukan umum ya, kayak hal-hal yang harus kalian lakuin biar pengunjung tuh tertarik kepada website teman-teman gitu.
Yang pertama di sini, oh ternyata lupa di itu ya, di animasi. Yang pertama itu tentukan target market teman-teman. Misalnya teman-teman udah bikin website, teman-teman harus tahu target market teman-teman itu apa. Apakah umur anak-anak sekolah, SMP, SMA kayak gitu, atau umur kuliahan, atau emang untuk ibu-ibu. Dan semua konten buat beberapa umur itu pasti jelas berbeda, dan gaya penulisannya juga pasti berbeda. Jika teman-teman udah tahu target market kalian atau target teman-teman, udah pasti gampang untuk mengeksekusinya gitu ya. Terus selanjutnya tentukan jenis konten atau niche. Niche ini adalah apa ya? Bagi teman-teman yang baru tahu niche itu, kata-kata tentang niche ini, kata niche ini sering kita jumpai bagi orang-orang content creator gitu ya. Jadi ini tuh lebih ke kayak tadi sebelumnya, kayak yang ini konten yang kayak contohnya sosial media, berita, jual beli. Nah, niche ini tuh kayak yang barusan gitu. Nah, teman-teman harus tentukan dulu niche-nya mau apa gitu. Mau bela diri kah? Mau tentang penulisan kah? Atau mau belajar kah? Dan sekarang juga sebenarnya banyak juga website-website tentang pendidikan, misalnya suka ada tentang khusus sosiologi aja gitu, khusus IPA aja, dengan apa ya, sumber-sumber yang kredibel juga, yang mereka bikin dari lihat-lihat jurnal-jurnal gitu. Terus nah yang ini nih yang harus teman-teman tekankan itu, selain itu kan konten udah menarik, target market udah ada, teman-teman harus buat headline yang menarik juga. Headline itu lebih ke antara lain itu bahasa lainnya itu judul ya, judul dari artikel teman-teman. Jadi misalnya teman-teman udah bikin tapi judulnya nggak menarik, bisa jadi artikel teman-teman nggak akan dibaca sama orang lain gitu. Nah, di headline ini tuh rata-rata orang tuh baca headline itu 80% dari 100%, dan rata-rata baca orang apa ya, tertarik sama baca artikel tuh ya 20% itu emang orang-orang nggak terlalu peduli dengan headline, yang penting isinya gitu. Jadi bisa dipikirin teman-teman buat headline yang menarik buat artikel teman-teman gitu, atau buat postingan. Nah, biasa disebut postingan kalau di website itu. Terus bedakan dengan konten yang sudah ada. Nah, ini emang sebenarnya emang apa ya, kayak teman-teman harus bikin kepribadian teman-teman disukai oleh pembaca gitu. Bisa jadi kepribadian, bisa jadi gaya penulisan, bisa jadi informasi dengan apa yang teman-teman sampaikan itu emang menarik buat dibaca gitu. Dan di sini sebenarnya kan bedakan itu gak harus dari awal harus beda, menurut saya ya, ini mah gak harus dari awal beda, tapi dari hari ke hari bisa meningkat dengan terlihat. Jadi jadi orang lain tuh jadi tertarik buat ngecek ke teman-teman gitu, buat ngecek website teman-teman. Cara bedanya tuh tadi itu bisa jadi gaya penulisan dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya untuk apa ya, untuk pembahasan tentang website itu nggak cuman segini aja gitu untuk pembahasannya, dan untuk beberapa konten-konten yang bisa teman-teman gunakan juga tadi seperti itu. Cuman nanti di sini saya akan lebih menekankan lebih ke apa ya, pembuatan websitenya, biar teman-teman bisa praktek sendiri dan bisa belajar sendiri, karena emang cuman apa ya, kalau ngedengar omongan-omongan aja bisa teman-teman bisa langsung lupa, bisa jadi lupa karena emang gak langsung diterapkan. Nah, harapannya nanti setelah saya bakalan coba praktek bikin website, harapannya setelah apa ya, setelah webinar ini teman-teman bisa mempraktekannya dan mencoba membuat apa ya, lebih produktif dalam menulis gitu. Dan perlu diketahui juga sebenarnya jenis website itu ada banyak sekali jenis-jenisnya ya. Jadi kan jenis konten, tapi ini ada jenis website juga yang apa ya, yang paling dikenal sama orang-orang itu ada dua sebenarnya. Ada blog, ada blog tuh maksudnya dari blogger.com ya, dari yang punyanya sama Google. Ada WordPress gitu, wordpress.com dan wordpress.org. Nah, di sini kita bakalan praktek pakai wordpress.com, karena wordpress.org itu kan sebenarnya
dari WordPress.com sama ada dua ya. Kenapa ada dua? Yang pertama itu WordPress.com itu hampir sama kayak blog, bisa gratis dan kita gak usah pakai beli domain. Kan tadi ini ada 3 ini ya. Kita ke belakang dulu. Ada 3 unsur website: domain, hosting, konten. Nah, domain dan hosting ini bisa kita dapetin dengan blogger.com atau wordpress.com. Nah, di antara dua itu kita langsung bisa dapat yang gratis, walaupun domainnya itu kita gak bisa belakang itu gak bisa custom sama dari kita sendiri gitu. Jadi blablabla.blogspot.com atau blablabla.wordpress.com. Nah, kita kalau emang mau custom kayak nama website kita .com atau nama website kita .co.id itu harus berbayar dulu. Dan teman-teman, harga domain itu beragam ya, ada yang murah, ada yang sampai 5.000 aja, ada yang 25.000 aja, ada yang 100.000. Itu bisa teman-teman cari nanti ya kalau udah mau fokus di website ini gitu. Dan hosting, nah sebenarnya yang lebih mahal itu biasanya hosting penyimpanan, dan hosting ini biasanya berbayarnya itu tiap bulan. Jadi tiap bulan harus berlangganan. Kalau domain biasanya tiap tahun berlangganannya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman pakai Blogger atau pakai WordPress, teman-teman bisa lebih menghemat, jadi pakai yang gratis dulu buat latihan teman-teman. Kalau udah nemu nih passionnya ada di website, teman-teman bisa upgrade website teman-teman yang udah bikin, domainnya bisa diganti, terus hostingnya juga bisa lebih ke yang lebih bagus dipindahkan gitu. Jadi jangan khawatir buat coba dulu pakai website yang gratisan gitu. Dan yang bedanya, terus ada dua kan tadi saya bilang, ada website org dan website .com. Nah, bedanya itu adalah website .com tadi kayak blogger gitu, udah gratis domain hostingnya, dan itu dipakai dikelola oleh wordpress.com. Tapi kalau wordpress.org itu kita kayak apa ya, hostingnya itu harus milik sendiri, gak bisa pakai hosting milik WordPress gitu. Jadi kita harus beli hosting, dan sebenarnya website.org ini tuh kita jadi lebih apa ya, lebih bisa mengcustom atau semuanya bisa diatur sama diri kita sendiri di website ini tuh. Jadi kalau emang buat serius, lebih apa ya, lebih bagusnya di website org atau di self-host gitu, self-hosted gitu. Jadi emang hostingnya sama teman-teman, domainnya sama teman-teman, nanti tinggal download aja file-file WordPress-nya yang ada di wordpress.org gitu. Jadi kayak nginstalin aja di komputer teman-teman biasa, cuman ini nginstalinnya di hosting teman-teman gitu. Selanjutnya kalau udah dua itu kan tadi, dua ini bisa kita dapetin di WordPress atau di blog gitu ya, yang gratisnya. Terus kita nanti tinggal pikirkan konten yang mau kita bikin gitu ya. Cuman di sini saya akan paling prakteknya itu nggak akan sampai pembuatan kontennya kayak gimana, tapi kita bakalan coba pembuatan websitenya itu kayak gimana, dan mengelola atau pengoperasian kontennya, pengoperasian websitenya kayak gimana biar teman-teman bisa belajar atau minimal bisa ngedit sendiri gitu. Dan walaupun ada yang beberapa gak paham, nanti setelahnya bisa ditanyakan kepada saya gitu. Kita coba langsung ya buka Google. Sebenarnya bikin website itu cukup mudah sekali ya. Cuman kalau nggak salah, saya itu sebenarnya kan udah lama ya gak bikin website baru gitu ya. Saya kemarin coba bikin website, ternyata bakal jadi lebih mudah dari tahun-tahun waktu dulu saya bikin gitu ya. Ternyata sekarang itu cuman 3 tahap doang, website teman-teman bisa jadi gitu. Walaupun jadinya itu gak bisa diluncurkan kepada umum dulu, jadi teman-teman harus mengoperasikan dulu biar apa ya, sedia atau maksudnya biar layak untuk ditampilkan kepada umum gitu ya. Kita coba ke Google dulu ya. Kita ini stop dulu kayaknya. Oke, udah muncul ya.
Nah, biar lebih jelas aja tadi ya, kita coba buka kedua WordPress ya, wordpress.com sama wordpress.org. Kita bakal fokus ke wordpress.com ya. Oh, ini kita coba keluar dulu aja. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak gini ya. Sama-sama WordPress, wordpress.com sama wordpress.org. Cuman wordpress.com ini hostingnya itu kita kayak jadi numpang ke punya WordPress-nya hostingnya gitu. Jadi kita gak harus beli hosting. Tapi kalau di WordPress.org ini kita harus punya hosting sendiri dan kita filenya itu harus ngedownload di ini, tinggal download aja filenya. Jadi ini tuh ada file kayak instalan gitu. Kita tinggal copyin ke hosting yang punya kita dan nanti kita tinggal install aja hostingnya gitu. Dan emang kelihatan kan kalau yang ini emang langsung langsung aja gitu download gitu. Tapi kita bakal coba pakai yang ini ya, wordpress.com, dan di sini langsung ada, kalau teman-teman langsung buka wordpress.com, teman-teman langsung bisa buka di sini, langsung ada tulisan Start Your Website. Nah, teman-teman tinggal klik ini, langsung diarahin ke tahap pertama. Teman-teman harus ngisi email address, username, sama passwordnya. Kita coba login ya. Kita coba pakai email UPI aja ya. Different email, sebenarnya kita coba email yang belum ya. Ini udah. Ternyata udah semua. Berarti kita coba paling sebenarnya kita coba pakai akunnya saya dulu ya. Yang tahap pertama gini ya. Tahap pertama harus daftar dulu di sini. Kita coba login dulu. Nanti sebenarnya sama aja kalau punya akun atau enggak juga. Nah, tahap kedua itu teman-teman bakal jadi kayak gini. Tahap kedua teman-teman harus milih domain buat website kalian gitu, buat website teman-teman. Tinggal tinggal diklik aja domainnya mau apa. Misalnya di sini pengennya itu saya pelatihan desain, desain gitu ya. Nah, di sini bakalan ada banyak sekali domain-domain yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Di sini banyak tuh, ada Exeget, ada desain, ada cloud, yang belakangnya kayak gini ya, .me, .net, .org, .blog. Cuman kalau yang kayak gini tuh berbayar, jadi bayarnya tuh tiap tahun. Nah, di sini ada yang berbayar tuh 327.000 per tahun gitu ya, ada yang 268.000 per tahun gitu. Yang biasanya yang paling mahal itu yang emang lagi naik-naiknya gitu si domainnya itu. Ya perlu diketahui juga sebenarnya untuk domain ini teman-teman bagi yang punya punya email kampus ya, kayak @upi.edu atau @kampus teman-teman yang lain gitu ya. Teman-teman bisa dapetin nama domain bla 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 .me, .me, kayak gini ya. Teman-teman bisa klaim di website yang namanya itu, kalau nggak salah namanya ini di sini. Dan di sini teman-teman bakal bisa dapat gratis website domain .me gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai aja jadi kayak nama teman-teman .me. Jadi lebih gampang, lebih simpel dan lebih mudah ya. Nah, teman-teman cara-caranya bisa searching, banyak kok tutorialnya di YouTube dan di artikel ya untuk mendapatkan domain gratis itu ya. Kita coba ini karena kita cuman coba-coba, kita coba pakai yang ada aja ya. Di sini ada pelatihan desain 68 panjang ini ya. Karena sepertinya ya pelatihan desain ini tuh udah banyak digunakan, jadi emang yang tersedia ini yang ada angka ini gitu ya. Buat ini. Kita coba pakai yang ini aja ya, buat coba-coba aja. Nah, di sini langsung banyak kita website itu mau buat apa aja sih gitu. Buat personal, premium, bisnis, atau e-commerce gitu ya. Nah, di sini ada beberapa harga. Cuman karena
kita untuk latihan, kita untuk coba-coba, kita bisa pakai yang versi gratisnya gitu ya. Di sini tinggal diklik aja, not sure gitu ya. Start with a free site. Tinggal diklik aja, dan selama teman-teman udah bisa bikin website, sebenarnya caranya cukup mudah gitu ya. Cukup isi data diri teman-teman buat daftar di WordPress, terus tentukan domain yang teman-teman pilih, dan tinggal pilih aja mau paket yang mana, dan teman-teman udah bikin website WordPress yang baru gitu ya. Dan ini sebenarnya kita coba kunjungi situsnya. Nah, dan ini ada website teman-teman yang barusan kita bikin gitu ya. Websitenya kayak gini, dan ini emang sebenarnya ini udah lumayan layak di-publish, cuman ini masih default gitu ya, masih kayak website yang ya gak ada isinya gitu ya, cuman welcome to your site gitu, welcome to new gitu doang. Dan ini introduce yourself, kayak harus di sini tuh harus diisi sama perkenalan diri kita gitu. Dan di sini ada tulisan juga your site hasn't been launched gitu ya. Jadi emang belum launching websitenya, dan kita harus nge-launching dulu atau harus mengatur-ngatur dulu yang lain gitu. Kita coba balik lagi ke belakang. Dan ini ada beberapa, ini belum di-checklist semua, berarti emang kita harus, tandanya kita harus men-setting semua ini biar website kita layak untuk di-publish gitu ya. Nah, di sini kita bakalan coba belajar cara cara membuat website ini minimalnya bisa layak untuk dipublish gitu ya. Yang paling pertama itu teman-teman harus bikin nama websitenya itu apa. Tadi kan udah domainnya. Nah, sekarang teman-teman harus pikirkan nama websitenya itu mau apa. Di sini tinggal diklik aja beri nama situs Anda diklik di sini. Nah, di sini langsung oke, ini diklik aja ya. Nanti kalau udah beres tinggal diklik ini. Nah, kita coba di sini ada pelatihan website. Judulnya kita gini aja. Terus ini slogan situsnya mau apa? Kita coba menarik dan bermanfaat aja. Dan icon situsnya bisa teman-teman ubah juga. Icon tuh kayak yang kayak gini nih. Kan ini ada logo WordPress gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa ubah. Kita coba ubah. Ini ada gambar defaultnya ya yang udah di ini. Kita coba ubah di sini ya, pakai logo. Dan usahain buat logo buat website ini tuh icon situs tuh usahain yang PNG ya, atau emang maksudnya jangan yang ada backgroundnya kotak, jadi kayak kurang menarik aja kalau kayak gitu ya. Di sini misalnya kalau udah, teman-teman di bawahnya juga bisa di setting. Dan nah ini yang saya tadi bilang, websitenya buat coba-coba ya, buat belajar bisa tentukan yang bagus juga, walaupun wordpress.com belakangnya nggak apa-apa. Nanti juga teman-teman bisa tambahin alamat domain khusus. Nah, di sini nih buat teman-teman misalnya beli domain yang emang buat lebih serius gitu, nanti bisa teman-teman bisa beli di sini gitu. Dan di sini bahasanya bisa teman-teman cari mau bahasa apa, mau English, bahasa Indonesia, Amerika, semuanya bisa. Terus zona waktunya karena kita Jakarta +7 kalau nggak saya, dan emang kita sama kayak Bangkok, ya udah kita Bangkok aja. Udah ini kalau udah ya, ini sebenarnya bisa diluncurkan situs, tapi kita jangan dulu luncurkan karena emang masih belum di customize sama kita ya. Kita langsung simpan pengaturan aja di sini, dan kita coba kembali ke beranda saya gitu. Nah, biasanya ini jangan khawatir ya buat judul website teman-teman. Di awal tadi website teman-teman itu bisa kita ubah lagi nanti ya. Teman-teman bisa ubah di pengaturan di sini, dan di sini bisa diubah lagi slogan sama website, dan icon situsnya juga bisa diubah lagi di pengaturan. Kita coba ke beranda lagi. Terus di sini buat menu situs tuh kayak page. Jadi kita coba contoh pakai situsnya Kevin Anggara ya. Jadi di website itu ada beberapa page. Nah, ini di sini tuh yang biasa disebut landing page ya. Landing page, atau biasanya teman-teman kalau login WiFi ID
kan nggak bisa apa ya, nggak bisa langsung internetan. Teman-teman harus klik lanjutkan dulu atau klik ngisi username sama password gitu buat bisa wifi-an. Nah, itu adalah landing page ya, namanya tuh landing page atau biasa atau nama lainnya itu kayak homepage lah gitu ya. Buat jadi orang lain bakal ngunjungin kita ya kayak gini dulu, kayak apa ya? Kayak perpustakaan. Kalau kita mau ngunjungi perpustakaan, kita pasti lihat dulu bentuk perpustakaannya kayak gimana gitu. Ya kalau kita mau masuk apa ya? Mau masuk ngelihat artikelnya, ya kita otomatis harus masuk dulu ke perpustakaannya ya, dan di sini website-nya itu harus masuk dulu ke blognya gitu. Nah, di sini kita coba masuk ke blognya, dan ini ada tampilan blog Kevin Anggara kayak gini ya. Di sini banyak sekali tulisan-tulisan dia, tulisan-tulisan pengalaman dia kayak gimana, dan ini kayak gini. Dan ini sebenarnya Kevin Anggara dulunya menggunakan basic blogger.com dengan domainnya beli sendiri, dan sekarang dia udah berpindah ke wordpress.com karena emang WordPress lebih mudah di customize gitu, apalagi dengan hosting milik sendiri gitu. Dan ini ada kayak gini. Kita coba nanti bakalan coba bikin, walaupun nggak akan sebagus ini buat tutorial kali ini. Nanti teman-teman bisa apa ya? Coba-coba sendiri. Siapa tahu bisa lebih bagus dari websitenya Kevin Anggara ini kayak gini ya. Dan di sini ada beberapa page lagi dalam blognya itu, ada about, ada atau tentang yang si penulis ini gitu ya. Ada books juga, ada kontak, dan ada yang lain gitu ya di sini. Dan ini biasa disebut itu page gitu ya. Atau bahasa Indonesianya itu laman di ini tuh. Dan ini biasanya disimpan di paling atas kayak gini ya. Yang tadi awal itu cuman homepage atau landing page. Nah, di sini tuh teman-teman bisa tambahkan menu atau lewat sekarang. Kita coba tambahkan menu, dilihat dulu apakah menunya udah cukup atau emang harus kita tambahkan di sini ya. Di sini paling kita bakal fokus di tutorial kali ini, kita bakalan fokus dulu ke page homepage atau landing page, terus ke page yang ada di blog gitu ya. Atau minimalnya kita bakalan coba atur page yang ada 4 ini, ada home atau landing page tadi, terus blog, terus about itu tentang diri kita, terus kontak ya. Kontak ini sebenarnya nggak harus kita ubah juga, biasanya udah bagus juga. Dan ini menurut saya untuk ini tuh udah cocok, bagus gitu, udah apa ya, udah cukup buat sebuah website gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang mau ada yang lain, misalnya pengen ada page lagi, page khusus artikel atau tutorial aja, atau artikel opini atau artikel apa untuk jenis-jenis konten gitu ya, buat menghimpun aja, teman-teman bisa tambahin lagi, tinggal diklik buat menu baru, nanti bakalan muncul di sini gitu ya. Terus di sini ada sosial juga. Di sini kan nggak ada sosial ya. Kita bisa munculkan menu-menu sosial ini tuh kayak di footer. Di footer ini jadi ada di bawah logo-logo Facebook, atau ibaratnya ini ada nama aja ya, karena emang tergantung apa ya, tergantung desain websitenya kayak gimana. Ini masih desain website yang apa ya, yang defaultnya ya, yang bawaan dari WordPress-nya gitu ya. Di sini ada Facebook, Twitter, dan sebagainya. Nah, ini nanti kalau diklik ini bakal ngarahin ke Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Nah, ini bisa teman-teman custom gitu ya. Jadi misalnya pas diklik jadi mengarahkan ke Facebook atau akun Facebook teman-teman atau akun Twitter teman-teman. Di sini IG juga ada buat langsung ke IG teman-teman gitu ya. Nah, kalau mau customnya tinggal diklik aja di sini. Klik Facebook, terus ya udah tinggal diisi aja ini alamat URL atau alamat domain teman-temannya gitu ya. Mau kayak gimana. Udah itu tinggal, kalau udah tinggal disimpan di sini. Kita coba aja ya. Di sini misalnya di Instagram. Ya, misalnya bakalan beneran menuju website yang IG saya atau enggak gitu ya. Di sini. Nanti ya kita cobain nanti pas udah diluncurkan. Dan ini kalau di bawah ya, kita juga bisa disimpan ini tuh di atas.
di menu tautan sosial. Tuh, di sini ini adalah yang muncul cuma logo-logo aja gitu. Tapi kita coba simpan di bawah aja ya. Nah, kayak gini. Kita coba, ini menurut saya ini page ini nggak perlu diubah-ubah lagi ya. Nama-nama page ini. Kita coba balik lagi ke beranda. Terus ini ada perbarui beranda Anda. Nah, beranda ini bahasa apa ya? Bahasa Indonesianya itu. Bahasa Indonesianya homepage gitu ya. Atau landing page. Biasanya kita sebut beranda gitu. Beranda Facebook. Jadi pas awal kita login Facebook, udah login ya udah beranda itu ya emang homepage-nya gitu pas udah kita login. Nah, ini adalah homepage-nya. Kita bakal coba setting-setting dikit biar lebih menarik untuk dilihat sama pengunjung gitu ya. Sebenarnya nih ngedit ini tuh kita gak perlu jago coding karena WordPress ini sangat mudah sekali buat diatur-atur gitu. Asal teman-teman mau aja, asal teman-teman niat, teman-teman bakal bisa ngubah ini dengan yang mau dan teman-teman mau gitu. Dan ini kita kalau mengubah ini ya, welcome to your site gitu ya, your new site gitu. Tinggal teman-teman klik kayak teman-teman ngedit di Word aja gitu ya. Ini anggap aja lah ini website itu kayak Word gitu, Word atau Excel atau dan sebagainya gitu. Teman-teman bisa tinggal klik dan teman-teman tinggal ubah aja. Misalnya gini, selamat datang di website pelatihan desain gitu ya. Contohnya. Nah, contohnya kayak gini. Cuman gini aja gitu. Jadi gak usah jago coding gitu ya. Coding paling kalau coding ini sebenarnya perlu juga, tapi buat lebih kalau teman-teman lebih mengcustomize tentang template-template yang lain gitu. Kalau emang butuh banget pengen custom, pengen ada apa gitu. Itu emang perlu banget buat coding, tapi untuk ini nggak perlu coding juga, teman-teman udah bisa ngedit gitu ya buat ini. Dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan gitu di WordPress ini. Di sini kita coba pakai kata-kata apa gitu ya. Kan ini udah judulnya udah ada selamat datang di website pelatihan desain. Kita coba beberapa kata, misalnya website buat promosi dikit, website yang menyediakan konten menarik misalnya ya. Nah, ini bisa teman-teman nanti pikirkan tergantung konten atau niche teman-teman pilih yang teman-teman pilih ya. Konten menarik, misalnya konten menarik ini ya. Dan di sini learner-nya yang ini tuh kita bisa ubah jadi blog ya, karena nanti tulisan atau artikel kita bakalan munculnya di page blog gitu ya. Kita ubah aja jadi mau lanjutkan atau mau blog, bebas, bisa gimana pun ya. Dan ini harus kita edit lagi. Jadi nama apa ya? Di sini tuh ini. Bentar. Kan ini nama websitenya kita ini ya. Ini nama website kita yang barusan bikin, belum di launching, belum di save juga, jadi ini belum berubah. Dan kita mau pengennya itu kalau klik ini berarti otomatis ke blog ini ya, otomatis ke sini. Nah, kita harus tahu URL atau domain, bukan domain ya, domain itu cuman sekadar ini aja ya, belakangnya wordpress.com. Kalau semuanya ini disebutnya itu URL. Nah, kita copy aja semua URL ini. Kita udah tahu linknya ya. Kita langsung paste di sini. Nah, kita coba perbarui ya. Perbarui ini sama dengan kayak save aja gitu ya. Kita coba di sini ke pelatihan website. Di sini langsung berubah kan
Selamat datang di website pelatihan desain. Website yang menyediakan konten menarik. Di sini klik lanjutkan. Otomatis pindah ke, oh ini masih belum berubah ternyata di sininya. Di sininya masih belum berubah. Harus diklik dulu ternyata di sininya. Oh, udah jadi klik di sini. Dan kita coba perbarui lagi. Kita coba klik di sini, langsung otomatis ke bagian blognya gitu, atau bagian-bagian artikel-artikel yang bakalan kita bikin nanti. Di sini juga ada beberapa pilihan, ada buka di tab baru atau enggak gitu ya. Kalau buka di tab baru, jadi kalau ngeklik ini otomatis bakalan ada di tab baru dan landing page-nya bakalan ada di tab lama, gak akan berubah apapun. Kita coba ya kayak gimana biar teman-teman kelihatan. Dan ini tadi yang udah kita bikin ya, judulnya pelatihan desain. Terus di sini ada ikonnya, icon yang udah kita pilih tadi. Contohnya gini kan tadi udah di tab baru ya. Kita coba buka, lanjutkan, dan ini langsung muncul di tab baru ya di sini ya. Dan tab yang sebelumnya di ini ada. Dan ini sebenarnya gak perlu banget buat di tab baru kalau masih landing page untuk pindah dari landing page ke bagian halaman blog kita gitu ya. Kita balikin lagi aja. Dan di sini teman-teman bisa apa ya? Bisa isi buat bebas mau isinya mau apapun terserah teman-teman. Tapi karena ini landing page, menurut saya gak perlu apa ya? Gak perlu banyak konten-konten di sini, gak perlu banyak tulisan. Saya cuma perlu landing page ini buat mengarahkan para pengunjung ke bagian-bagian artikel yang saya tulis gitu ya. Jadi kita tinggal klik aja di sini. Di bagian ini biar sampai semuanya ini sampai ada ngeblok gini ya, warna biru. Yaudah kita tinggal hapus aja gitu. Mana ya? More setting. Oh ini. Ini ada hapus blok ya. Sampai ada yang pilihan-pilihan kayak gini. Terus hapus blok atau Shift Alt Z untuk menghapusnya. Dan hapus, otomatis yang barusan udah langsung nggak ada gitu ya. Langsung nggak ada kayak gini. Kita coba yang ini juga kita hapus lagi aja. Karena kita nggak perlu. Ini juga. Ini udah nggak ada. Kita coba lihat lagi ya. Ini perbarui lagi. Dan teman-teman sepertinya di sini juga ada pertinjau ya, ada pertinjau buat ngelihat website ini udah kayak gimana gitu ya. Dan sebenarnya saya ini tuh karena di beberapa device kayak laptop atau yang kurang speknya kurang bagus ya, speknya emang pas-pasan, biasanya suka nge-lag. Saya lebih seneng buka tab baru dan ya udah tinggal dibuka aja websitenya, tinggal di refresh buat ngelihatnya gitu. Dan ini lebih simpel menurut saya gitu ya. Dan barusan yang beberapa teks udah hilang ya yang di sini. Dan ini tinggal udah muncul get new content delivered to your inbox. Jadi kayak subscribe. Jadi kalau kita bikin artikel baru, kalau terus ada orang lain nge-subscribe gitu, ngasih emailnya di sini, otomatis artikel teman-teman bakal dipromosiin ke email yang ditulis di sini. Jadi kayak ya udah berlangganan aja gitu. Jadi kalau ada website baru ada pemberitahuan ke email yang seperti di sini. Tapi kita kalau di landing page menurut saya ya udah saya gak perlu yang kayak gitu. Tinggal dihapus aja. Tapi kalau teman-teman butuh ya udah jangan dihapus yang kayak gitunya gitu ya. Sini kita hapus aja. Kita coba perbarui lagi. Terus kita cek di sini. Dan jadilah landing page-nya kayak gini. Selamat datang di website pelatihan desain website menarik. Di sini kan jadi gak ada apa-apa lagi. Ya udah tinggal diklik lanjutkan gitu. Dan ini sebenarnya ada kata edit. Edit ini tuh cuman ada kalau kita login atau sebagai admin di websitenya. Kalau kita bukan adminnya nggak akan ada kata-kata edit ini gitu. Ini kalau dibuka di apa ya? Kalau dibuka di
nggak tanpa akun nggak akan kebuka ya. Contohnya kayak gini. Tuh, di sini tulisannya masih ada pelatihan website. Judul website kita udah ada di sini. Di sini icon juga udah ada, tapi websitenya masih coming soon. Jadi nggak akan ada karena emang belum diluncurkan sama kita. Ini kita gambar juga sebenarnya bisa kita ubah gambarnya. Kita tinggal klik gambarnya aja. Nah, gambar kita klik. Kita bisa ubah di sini. Mau kayak gimananya. Bisa diklik gantikan di sini. Kita coba cari ya. Ada agak ya. Gambar yang di sini. Kita coba pakai gambar yang ini ya. Gambar background pelatihan ini. Apakah cocok juga gitu? Tapi kayaknya nggak cocok juga karena emang warnanya bertabrakan ya. Tinggal gitu aja kalau mau ubah. Di sini langsung berubah juga kan. Karena ini contohnya paling gak apa kita pakai gini aja dulu. Contoh aja kan ya. Nanti teman-teman bisa lebih coba-coba lagi, pelajari lagi sampai teman-teman bisa buat ngedit gitu ya. Dan ini cuman kayak bener kan kayak emang ngedit di Word biasa aja gitu. Jadi gak perlu belajar tentang bahasa-bahasa pemrograman dan emang mudah sekali gitu ya buat ngatur-ngatur WordPress ini tuh. Terus ini menurut saya udah cukup ya buat landing page kayak gini. Kita coba balik lagi ke beranda ya. Ini karena udah diperbarui. Kita balik lagi ke beranda, ke dashboard. Dashboard ini tuh jadi kayak laman buat kita ngubah gitu ya. Terus di sini sebenarnya udah semua kita perbarui ya. Barusan ada blog, maksudnya landing page, beranda dan sebagainya. Di sini langsung ada tulisan luncuran situs ya. Di sini juga ada aplikasi WordPress. Saya belum nyoba aplikasi WordPress yang kayak gimana ya. Tapi sepengetahuan yang saya baca di sini tuh emang emang buat memudahkan kita ngatur-ngatur WordPress kita di HP gitu. Soalnya dulu tuh emang susah kalau mau bikin postingan, kalau mau ngedit website nggak bisa lewat HP. Tapi sekarang karena ada aplikasi ini berarti emang memudahkan kita buat memposting artikel dimanapun yang kita suka gitu. Walaupun kita lagi gak bawa laptop dimanapun, ya udah kita tinggal tulis aja di notes HP. Kalau udah bagus, ya udah kita tinggal pakai aplikasi ini, tinggal posting gitu. Kita bisa gunakan juga di bagian posting. Posting juga kita bisa digunakan kayak draftnya gitu. Nggak usah diluncurkan dulu, bisa gitu. Kita coba luncurkan situs dulu ya. Kita coba luncurkan situs di sini. Klik. Dan di sini langsung kita diarahkan juga mau ganti domain atau enggak pas mau luncurin situs ini tuh ya. Di sini ada 2 pilihan domain yang mereka tawarkan gitu ya. Yang sekiranya kita bakalan mau pilih atau enggak gitu. Atau di sini juga ada pilihan Anda sudah memiliki domain. Nah, ini tuh maksudnya teman-teman udah beli domain di penyedia yang lain atau enggak gitu. Kalau udah beli ya tinggal klik ini aja. Tapi kalau teman-teman belum punya domain gitu, belum beli dan sebagainya, ya udah kita tinggal klik lewati pembelian gitu, pakai domain yang pas kita daftar gitu ya. Kita klik lewati pembelian. Dan di sini kita ditawarkan lagi karena emang ini marketing mereka ya. Cuman kayak gini premium gini ya marketingnya. Dan kita buat latihan aja dan buat belajar kita gak usah beli yang ini, kita pakai yang fitur yang gratis dulu buat mengembangkan skill kita juga dan udah situs Anda segera tersedia gitu. Dan ini udah jadi, website kita udah jadi dan kita kalau buka ini tanpa tanpa login, kita coba di sini tanpa login langsung bisa dibuka
bisa dicek juga sama teman-teman ini pelatihan desain 68345 100 panjang banget ya karena emang ini buat latihan ya. Dan ini usahain nih teman-teman untuk nama domain ini tuh jangan panjang-panjang gitu. Cari nama URL atau nama link website teman-teman yang mudah diingat, yang pendek gitu. Karena kalau panjang itu biasanya orang-orang malas buat buka gitu. Dan di sini banyak sekali pilihan teman-teman. Ada sunting beranda tambah halaman atau page yang tadi tulis postingan di blog, sunting menu atau kayak page aja sama aja ya. Terus atur tema, ubah tema, tambah domain, buat logo dengan Fiverr gitu ya. Sini banyak sekali dan di sini ada beberapa bantuan yang disediakan oleh WordPress, bisa teman-teman cari. Di sini juga ada beberapa pilihan. Oh ya, untuk buat apa ya? Buat ngedit tuh ada 2 pilihan teman-teman sebenarnya. Teman-teman bisa login via wordpress.com, nanti bakalan langsung diarahin ke situs milik teman-teman dan tampilannya kayak gini. Atau teman-teman bisa login juga via gini. Tinggal buka WordPress-nya, terus tinggal diketik garis miring wp strip admin. Nah, di sini ini login page default-nya ya, dan ini adalah tampilan dashboard atau beranda buat ngedit WordPress teman-teman yang lain gitu. Nah, dan ini sebenarnya tampilan kalau teman-teman pakai yang tadi wordpress.org atau self-host gitu ya, self-hosted, ini yang bakalan tampil di apa ya namanya tuh dashboard kalian, dashboard teman-teman. Tapi kalau pakai wordpress.com, teman-teman bakalan bisa dapetin yang kayak gini dan lebih UI-nya tuh lebih apa ya? Lebih menarik. Cuman karena saya emang terbiasa di sini dan ini sebenarnya saya baru melihat, maksudnya baru kayak gini karena ini emang sepertinya diperbarui tiap tahun ke tahun. Jadi apa ya? Walaupun bagus, banyak fitur-fitur di sini ya. Lebih mudah juga. Cuman saya lebih apa ya? Lebih kenal, lebih paham sama yang di sini gitu. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa ubah tema, tapi kita coba sambil belajar bersama aja di sini ya. Teman-teman nanti bisa pilih mau pakai yang mana aja, sama aja sebenarnya dua-duanya buat ngatur website teman-teman gitu ya. Di sini sebenarnya hal pertama yang teman-teman lakuin sebelum bikin konten ya, sebelum konten itu ya yang paling pertama harus ngatur dulu website teman-teman, harus desainnya dulu teman-teman kayak gimana ya. Yang ini kita ubah lagi aja ya ke yang awal, yang foto-foto ini. Kita klik aja kalau mau ngubah ya, tinggal ada klik atur tema. Di sini kita coba cari di sini ya. Menu home-nya. Nah, ini maksudnya menurut saya itu misalnya tambahkan itemnya gini. Misalnya mau nambah tadi opini misalnya. Tinggal klik aja tambah. Nanti bakalan muncul di bagian sini tuh gitu. Dan ini dari yang menu tadi. Di mana ya? Pengaturan beranda. Di sini langsung ada juga jumlah total view. Berarti tadi saya udah 8 kali ada analisisnya juga di sini. Mana ya? Kita sunting beranda. Kita lumayan lemot juga di sini. Gak muncul-muncul ada. Coba di sini. Nah, ini muncul lagi ya. Di sunting beranda tadi kita coba ubah lagi si gambar ini ke gambar yang sebelumnya biar pas aja.
perbarui ya di sini. Ini bisa diubah juga kan ya. Bisa teman-teman cari-cari aja. Kapasitas juga bisa diatur-atur kayak gini tuh. Kita balik lagi ke dashboard. Oh ya, di sini teman-teman bisa ubah. Tadi kan kita coba buka dulu. Tampilan blognya kayak gini. Kita kalau tampilan blog, kita bakal coba ubah. Kita hilangkan nama blognya. Terus hilangkan juga foto ini. Jadi kita biar lebih fokus, pengunjung itu lebih fokus ke tulisan yang kita bikin gitu ya. Yang ininya. Terus about ini tentang, jadi perkenalan teman-teman gitu. Ini tinggal diubah aja nanti kita ubah. Kalau kontak, ya ini paling ubah ininya. Atau kalau teman-teman ada kantor tinggal tulis aja alamat kantornya. Atau mau alamat rumah teman-teman, tapi saya saranin alamat rumah teman-teman mending nggak usah disimpan di sini gitu ya. Karena emang cukup berbahaya juga, takutnya disalahgunakan oleh penjahat gitu ya, alamat teman-teman tuh. Jadi saya saranin cuman alamat sosmed teman-teman aja, bukan alamat rumah, dan ini form-form yang ini. Jadi kalau pengunjung teman-teman ngisi ini semua, bla bla bla, kalau nggak salah ya bakalan terkirim ke email yang teman-teman miliki atau yang teman-teman daftarin di sini gitu ya. Kita coba tadi perbarui lagi. Di sini kita coba ubah yang about tadi ya. Keluar aja karena udah diperbarui tadi. Kita coba tunggu. Nah, ini ya gini. Ini tetap mau about atau mau tentang, bebas, gimana teman-teman. Kita gak usah ubah aja, dikit di sini kita gak usah ubah. Fotonya kita bisa ganti lagi juga. Sini kita tambahkan baru. Bisa ubah ya di sini. Misalnya saya pakai foto yang ini. Usahain fotonya yang kotak ya, kotak kayak gini ya, biar gak kayak gini nih. Soalnya bakalan otomatis fotonya itu bakal otomatis milih yang tengah-tengah buat disimpan di sini gitu. Tapi karena ini emang karena contoh, gak apa gini dulu aja ya. Sebenarnya kalau nggak salah bisa diedit juga kalau nggak salah di sini ya. Gimana ya ngeditnya? Kita coba cari-cari dulu. Tingkat lanjut. Sebenarnya emang agak-agak susah. Ini jadi ada tulisan teks kayak gini ya. Oh ini buat, oh ini kayaknya dari Zoom ya. Kalau yang ini. Kaget. Di sini bisa diubah aja. Introduce yourself. Jadi kayak perkenalan diri teman-teman. Kita coba, misalnya saya itu ada Abdillah. Di sini langsung kayak isi biodata atau biografi teman-teman. Seorang mahasiswa misalnya ya, mahasiswa UPI, bla 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 gitu ya. Teman-teman bisa tinggal apa ya? Tinggal deskripsi teman-teman di sini tentang diri teman-teman gitu. Kalau udah, perbarui di sini. Kita coba cek lagi di website aslinya, apakah udah berubah atau belum. Bagian about ya. Dan hasilnya kayak gini ya. About-nya kita coba hilangin aja ya. Karena menurut saya kayaknya mengganggu gitu ya kalau tulisan about ini tuh. Kita coba perbarui. Sebenarnya customize ini kalau cuma lihat doang kayak gini, oh di sini langsung no title. Berarti emang harus ada berarti di sini ya.
Kalau nggak salah bisa dihapus juga sebenarnya. Oh, di sini juga layoutnya bisa teman-teman ganti ya. Tinggal diklik ini nih, pengaturan, change layout. Tinggal pilih aja layout yang teman-teman pilih gitu. Di halaman tentang di sini ada 4 pilihan, ada 6 pilihan. Mau yang kayak gini, ini kayak CV ya. Mau kayak gini, bebas bisa dipilih sama teman-teman yang mau yang mana gitu. Kita coba pakai yang ini aja ya. Use about layout deh. Ya kayak gini tuh. Nah ini tinggal teman-teman ganti, fotonya ganti. Ini nama teman-teman berarti ya yang di sini. Di sini ya tinggal sesuaikan dengan CV teman-teman gitu ya. Kita coba cek lagi. Dan ini jadinya kayak gini ya. Buat halaman about teman-teman gitu. Dan semuanya layoutnya itu bisa diubah dari home, di blog, about, kontak, semuanya bisa diubah juga sebenarnya layoutnya itu. Kita coba ubah juga layout blog ya, karena ini yang paling utama, yang paling kita jual sebenarnya, yang kita jual itu emang tulisan-tulisan kita, dan di sini kita ubah bagian blog. Wah, ternyata udah banyak yang nanya ya. Nanti kita coba diskusi bareng di sini ya, terkait website ini. Karena ini dikit lagi juga udah mulai beres. Di sini kita bisa ubah layoutnya di bagian pengaturan ini. Change layout. Di sini kita coba cari halaman blog ya di sini, yang halaman blog mau yang mana kita coba cari-cari aja. Ini blognya ada di sini, ada tentang portofolio kita, bukan portofolio ya, tentang kita, about me. Di sini juga ada, atau di sini ada blog. Di sini biasanya favoritnya, maksudnya bisa jadi postingan terbaru atau postingan yang paling banyak dikunjungi, yang paling gede. Di sini ada juga post-post yang sebelum-sebelumnya. Di sini ada kayak gini blog. Ini kayak yang awal, yang sebelumnya sepertinya kayak gini. Ada yang kayak gini juga. Ada yang gini. Banyak sekali di sini sebenarnya yang bisa kita pilih gitu. Kita tinggal pilih mau yang mana aja. Untuk ini kita coba pilih yang ini aja ya. Kita coba pilih yang ini. Use blog layout. Kita coba ini hapus-hapus dulu aja yang atas-atasnya. Jadi biar langsung ke bagian ini ya. Nih, udah dihapus. Kita perbarui lagi, coba lihat. Ini kan kayak gini asalnya ya. Coba ini. Dan jadinya kayak gini. Ini nanti tinggal sesuaiin sama teman-teman mau kayak gimana. Tinggal utak-atik aja. Bakalan bagus. Dan ini sebenarnya nggak bisa diubah ya. Yang ini, karena ini emang postingan kita. Ini postingan apa ya? Defaultnya kayak gini. Nah, misalnya teman-teman udah landing page atau homepage-nya udah bagus, terus bagian blognya udah sesuai juga sama milik teman-teman, pengen kayak gimana, ini juga udah semuanya. Berarti hal yang perlu teman-teman lakuin yaitu adalah memposting artikel atau konten teman-teman gitu ya. Di sini langsung saja ke bagian dashboard. Di sini langsung kita klik tulis blog. Nah, di sini ini kayak nulis biasa kayak di Word, terus biasanya keywordnya juga atau hot key-nya masih sama kayak yang di Word.
tinggal kalau di blok klik Ctrl B atau Ctrl B jadi bold gitu, Ctrl I jadi miring gitu ya, sama aja semuanya. Dan ini banyak sekali pilihan-pilihannya. Misalnya di sini judulnya tuh pelatihan website ya. Misalnya ya ini cuman contoh aja. Nanti kita teman-teman bisa disesuaikan dengan artikel teman-teman. Dilaksanakan misalnya ya, dilaksanakan 26 Desember 2020 menggunakan Zoom meeting. Misalnya ini kan misalnya bahasa Inggris misalnya, atau aplikasi bisa dimiringkan gitu ya, dan bla 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 kayak gitu ya. Contoh ini hanya contoh aja. Dan di sini pengennya di atas tuh biasanya pengen ada foto. Ya udah kita tinggal ini kan udah gini ya, tinggal 2. Kita bisa yang ini di paling awal enter, biar atas tuh kita bisa ubah customize lagi gitu. Tinggal diklik tambah ini. Kita pilih cari foto, maksudnya mau masukin foto, misalnya foto yang background tadi kita coba foto aja atau dokumentasi, atau kita coba screenshot mungkin ya. Kita coba screenshot pelatihan website ini. Kita coba ke sini. Nah, di sini kan ada misalnya udah tambah, jelajahi semua. Di sini langsung muncul fitur-fitur yang dimiliki sama WordPress gitu, yang bisa kita simpan di bagian artikel kita. Dan ini banyak banget, hampir semua gratis, walaupun ada beberapa yang premium ya. Di sini bagian teks tuh ada banyak kode, kutip dan sebagainya. Misalnya di sini mau ada kutipan misalnya, Adnan misalnya, Adnan mengatakan misalnya, dan mengatakan bahwa gini ya, misalnya kayak gini. Ini bisa jadi yang ini tuh kita bisa, karena ini bukan apa ya, bukan artikel ilmiah, karena emang tulisan blog, ini bisa kita ubah paragraf ini tuh bentar ya. Kita ubah jadi sebuah kutipan misalnya kayak gini. Tuh, jadi di pinggirnya tuh kayak ada kayak gini. Tinggal diklik aja ini. Jadi ini bahwa bla bla bla, di ininya tulis Adnan gitu. Jadi yang ngomongnya itu Adnan dari sini. Kita hapus lagi aja. Kita coba masukin gambar kan, kita mau masukin gambar. Mau di sini nggak bisa, tinggal diklik gambar bisa, atau bisa juga dijelajahi semua biar kita tahu beberapa fitur-fitur yang ada gitu. Kita coba di sini ya, gambar, kita ini gambar, ini perbandingan gambar, berarti gambar 1, gambar 2 itu bisa diubah-ubah gitu. Bisa dicari perbedaannya kayak gimana. Di sini slideshow, ada galeri atau jadi langsung banyak beberapa, jadi bikin kolase ya. Di sini juga hampir sama kayak galeri kotak tadi. Ini kayak gini, hampir sama juga. Ini tapi ini mau ke bawah. Sama ini semua gambarnya bakalan setara. Dan ini gambar cuma 1 doang gitu ya. Ini galeri, kalau diklik jadi banyak nantinya gitu. Ini sampul dan sebagainya, banyak banget. Mau kita bisa nampilin audio juga, kayak nyimpen VN lah. Kalau kita ngirim VN di WhatsApp gitu ya, atau di aplikasi sosmed biasanya. Ini berkas juga bisa kita mau nyimpen. Kita punya PPT nih, kita bisa simpen file berkasnya, file PPT-nya, nanti pengunjung bisa nge-download, bisa video juga gitu. Video juga ini bisa nyimpen video yang kita bikin, atau video ngambil dari YouTube gitu. Kita coba paling gambar dulu aja. Di sini kita masukin gambar tuh bisa lewat unggah itu kita nge-upload foto yang udah kita bikin, udah kita edit, atau apa yang kita miliki. Intinya pilih gambar ini, beberapa foto yang udah kita upload, kita bisa
simpan juga di artikel-artikel selanjutnya gitu ya. Ini kan beberapa foto yang udah kita upload tadi untuk ngedit website gitu. Terus ini sisipkan URL, misalnya kita cari di Google nih, misalnya cari di Google atau Freepik misalnya. Cari di sini misalnya, misalnya dapat foto ini. Buka gambar kita baru. Nah, buat foto ini, kita tinggal copy link ini, link fotonya. Ini cuma contoh aja ya, karena emang paling atas tadi. Tinggal klik ini. Udah, tinggal klik ini terus bakal muncul fotonya yang barusan. Segampang itu buat bikin postingan gitu. Ini kita coba gambar ya. Unggah. Screenshot yang tadi. Dan ini kayak gini jadinya. Dan ini teman-teman juga bisa pakai apa ya? Pakai yang biar lebih sama kayak Word ya. Di sini bisa ditulis keterangan ya. Zoom meeting misalnya. Keterangan misalnya. Kalau teman-teman misalnya dari gambarnya itu ngambil dari website lain, saya saranin linknya atau sumbernya tulis teman-teman di bagian sini ya. Selain kegiatan yang atau nama ilustrasinya apa, tapi tulis juga sumbernya yang teman-teman pakai itu dari mana. Misalnya ini kan segini aja ya pilihannya. Nah ini bisa teman-teman bisa gunain pakai yang klasik, font yang klasik dijelas semua. Di sini ada tulisan klasik. Nah kalau pakai yang klasik ini hampir sama kayak blog atau kayak mirip-mirip lah kayak blog atau kayak Word gitu ya. Jadi emang lebih